Hai, saya Marta Soeharman. Buat teman-teman yang mungkin kemarin nonton video saya tentang pembahasan tentang ISO, kita akan bahas lagi tentang ISO. Kira-kira settingan ISO itu yang paling pas untuk kondisi seperti apa dan yang tidak pas untuk kondisi seperti apa. Disimak terus sampai habis. Makasih banyak buat teman-teman yang udah kirim email ke martasuherman@gmail.com. Aku akan melanjutkan menjawab pertanyaan dari Yatna Sutriyadi yang kemarin sempat aku bahas di video yang satu ini. Jadi pembahasan tentang ISO ini memang cukup menarik ya. Bukan cuma bahas tentang sensitivitas sensor aja, tapi mungkin teman-teman yang baru belajar kan masih suka bingung ya. Kira-kira kalau settingannya di 100 tuh cocoknya buat apa sih? Kalau settingannya buat di 3000 tuh kira-kira cocoknya seperti apa sih? Di sini aku akan bahas kira-kira seperti apa sih settingannya supaya teman-teman mungkin ada gambaran. Jadi ketika di lapangan, ketika ingin motret dengan kondisi cahaya yang berbeda-beda, teman-teman bisa dengan fasih menentukan ISO-nya berapa yang harus dipasang. Sebelum masuk ke pembahasan kali ini, saya ingin mengucapkan makasih banyak buat teman-teman yang selalu support channel ini, yang sudah subscribe, dan juga buat teman-teman di sini yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe sekarang karena setiap minggunya saya membahas tentang fotografi dan beragam informasi tentang industri kreatif. Dan juga buat teman-teman di sini yang mungkin menanyakan apakah bisa memanggil saya untuk kebutuhan kampus, perusahaan, ataupun komunitas, silakan kontak ke nomor di bawah ini. Dan juga buat teman-teman yang menanyakan apakah saya ada jasa fotografi dan juga videografi, langsung kontak ke nomor tersebut. Buat teman-teman yang kemarin mungkin sudah nonton di video saya sebelumnya, kita udah bahas tentang base ISO, native ISO, dan juga extended atau expanded ISO. Di sini aku akan coba bahas lagi tentang native ISO nih. Native ISO tuh kira-kira cocoknya untuk settingan seperti apa sih? Jadi di sini ada beberapa pilihan dari macam-macam native ISO yang umum digunakan untuk settingan fotografi. Di sini yang pertama kita akan bahas di ISO 100. Dimana kalau teman-teman di sini menggunakan ISO 100 itu biasanya cocok dalam kondisi yang sangat terang, sangat cukup cahayanya. Nah mungkin kalau teman-teman memotret dalam kondisi outdoor, mungkin cocok buat di siang hari gitu ya, dimana matahari itu kondisinya sudah sangat full, atau kalau teman-teman di dalam ruangan yang sangat terang benderang dengan cahaya-cahaya tambahan. Nah di sini teman-teman bisa menggunakan ISO 100, dan otomatis di sini akan menciptakan sebuah foto dengan dynamic range yang cukup baik, dan juga biasanya noise-nya itu akan sangat sedikit bila teman-teman menggunakan ISO 100. Dan kemudian fotografer apa aja sih yang biasanya sangat umum menggunakan ISO 100 itu biasanya landscaper. Landscaper itu sering banget menggunakan ISO 100, bahkan menggunakan base ISO yang di bawah 100 gitu ya. Karena biasanya mereka motret itu dengan menggunakan tripod. Jadi mau serendah apapun, biasanya mereka nggak akan ada masalah. Kecuali kalau dia motretnya siang, kira-kira mungkin jam 11 ke atas, 10 ke atas gitu ya. Nah itu akan otomatis teman-teman tidak membutuhkan sebuah tripod, teman-teman bisa melakukan pemotretan dengan handheld karena cahayanya sudah sangat mencukupi. Selain itu juga biasanya digunakan oleh teman-teman fotografer portrait yang mungkin memotret di dalam sebuah studio atau menggunakan cahaya tambahan. Nah kemudian kalau di bawah 100 tuh biasanya ada di beberapa kamera, kita sebutnya dengan ISO 64 ya. 64 itu juga ada, kayak di kamera Nikonku juga itu ada ISO 64. Itu juga biasanya teman-teman bisa gunakan kalau teman-teman ingin memotret foto-foto landscape. Jadi nggak cuma di 100, kalau kamera kamu bisa nyentuh sampai 64, bahkan base ISO di bawahnya lagi, itu bisa digunakan maksimal untuk memotret sebuah foto landscape. Kemudian untuk settingan berikutnya, settingan ISO 200. Ini ISO 200 biasanya sangat umum karena zaman dulu bisa dibilang beberapa kamera itu settingan ISO maksimumnya itu di angka 200. ISO 200 itu bisa dibilang lebih peka dibandingkan 100, dan sebenarnya secara kualitas masih beda-beda tipis lah, nggak gitu kelihatan signifikan banget perubahannya. Jadi kalau teman-teman dalam kondisi pagi gitu ya, itu teman-teman masih bisa menggunakan ISO 200. Dan biasanya memang kamera-kamera yang zaman dulu, yang teman-teman mungkin ada kamera-kamera yang udah usianya mungkin 5 tahun atau 10 tahun, biasanya beberapa kamera settingannya maksimum ISO-nya itu di ISO 200. Nah kemudian settingan berikutnya adalah settingan ISO di range 400 sampai 800. Ini bisa dibilang settingan ISO yang cukup peka terhadap cahaya, cukup tinggi, tapi biasanya di beberapa kamera hitungannya masih aman, tidak sebersih ISO 100 atau 200,
Tapi ISO 400 itu sangat nyaman biasanya untuk digunakan kalau teman-teman ingin memotret dalam kondisi yang cahaya tidak terlalu penuh, tidak terlalu terang, tapi teman-teman masih pengen motret dengan kondisi handheld. Jadi itu biasanya bisa menggunakan ISO 400. Nah, ISO 400 tuh biasanya digunakan oleh teman-teman yang fotografer jurnalis. Jurnalis tuh bisa macam-macam ya. Teman-teman yang jurnalis mungkin lebih ke event seperti foto stage atau misalkan wartawan, teman-teman yang buat footage ya, buat film atau buat video, itu ada kalanya mereka menggunakan settingan ISO di sekitar ISO 400. Nah, kemudian biasanya di atas ISO 400 itu ada ISO 640. 640 juga biasanya cukup umum digunakan di beberapa pemotretan yang masih dalam kondisinya handheld. Dan kemudian di sini ada ISO 800. ISO 800 bisa dibilang cukup tinggi di beberapa kamera yang sensornya mungkin lebih kecil seperti sensor APS-C atau mungkin Micro Four Thirds gitu ya. Ada beberapa yang memang bisa dibilang noise-nya itu sudah mulai terlihat di ISO 800. Tapi di sini kembali yang sempat aku bahas, noise itu bukan selalu berarti jelek, tapi ada beberapa fotografer yang memang menjadikan noise itu sebagai ciri khasnya mereka. Jadi kalau teman-teman ngerasa, oh kayaknya 800 masih dalam tahap toleransi, masih bisa dimaklumi, dan secara estetik masih kelihatan indah, itu masih bisa kalau teman-teman ingin memotret handheld dengan menggunakan ISO 800. Dan di sini biasanya buat teman-teman videografer ya, videografer tuh biasanya suka ya pasang di antara ISO 640 atau di 800. Dan biasanya dynamic range-nya masih cukup aman, noise-nya sudah mulai muncul, tapi masih dalam tahap toleransi biasanya. Karena aku sendiri juga dalam satu kondisi kadang-kadang masih suka motret dalam kondisi settingan ISO di 800. Kemudian bagaimana dengan ISO 1000 ya? 1000 itu juga biasanya antara 800 atau 1000 kalau aku personal biasanya maksimum di situ. Tapi memang nggak semua kondisi bisa diaplikasikan dengan kondisi yang sama gitu ya. Biasanya aku berusaha menjaga supaya noise-nya tidak terlalu terlihat di range 800 ataupun 1000. Tapi kalau teman-teman di sini mungkin bisa menggunakan di atas itu, nah mungkin harus siap-siap untuk dealing dengan noise-nya. Karena kadang-kadang noise-nya bisa dikatakan cukup banyak di beberapa kamera. Nah kemudian di atas 1000 sebenarnya ada beberapa 1600, 2400, bahkan 3200 gitu ya. Ini bisa dikatakan ISO-ISO yang cukup rawan terhadap ISO, biasanya udah mulai kelihatan beberapa sudut yang udah mulai ada noise yang tegas. Nah, kondisi-kondisi dengan ISO seperti ini memang kadang-kadang tidak bisa dihindari kalau teman-teman harus memotret di malam hari atau ngambil sebuah footage atau video di malam hari yang memang bisa dikatakan udah gelap nih. Karena kalau kita bicara blue hour tuh kan hitungannya sangat pendek ya. Blue hour tuh biasanya paling cuma sekitar 10-15 menit, habis itu udah gelap total. Tapi ada beberapa teman-teman yang memang suka banget motret dalam kondisi gelap. Dan ada beberapa juga yang memang suka dalam kondisi gelap dan juga handheld. Tidak bisa dibilang ini adalah sebuah foto yang salah, tapi selama fotonya outputnya itu masih bisa dimaksimalkan, otomatis masih bisa menghasilkan sebuah foto yang indah. Jadi di sini kembali ke kebutuhan teman-teman sendiri, kira-kira teman-teman paling cocok untuk menggunakan ISO di range berapa nih? Nah jadi mungkin kalau teman-teman bertanya-tanya sebenarnya native ISO itu dari angka berapa sampai berapa sih gitu ya. Jadi biasanya ini tergantung kameranya, brandnya itu beda-beda dengan offeringnya berbeda-beda juga. Ada yang native ISO-nya itu 100 sampai 3200, ada juga yang 100 sampai 6400. Kamera Nikon yang terakhir itu ada kamera Nikon Z6 Mark III. Itu katanya dia sudah memiliki dual native ISO, di mana dia justru kameranya ini akan bekerja sangat maksimal di ISO 6400. Jadi kita lihat kayak gimana gitu ya hasilnya. Jadi buat teman-teman mungkin yang ada pengalaman berbeda-beda dengan brand kamera yang berbeda-beda, bisa share juga di kolom komentar di bawah ini. Kamu biasanya setting dengan menggunakan kamera apa, dengan settingannya seperti apa. Dan buat teman-teman di sini mungkin bisa share juga kamera yang digunakannya itu apa, dan settingan ISO-nya tuh biasanya di range berapa sih. Dan selain itu teman-teman biasanya menggunakannya itu untuk photoshoot apa atau pembuatan video apa nih, supaya teman-teman di sini juga bisa saling belajar. Demikian pembahasan saya kali ini. Buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, bisa tanyakan di kolom komentar di bawah ini. Dan juga yang ingin fotonya dibedah, silahkan email ke martasuherman@gmail.com. So thank you for watching, jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share.